PCNU Kabupaten Tangerang, para ulama al-kiram wa masyayikh al-afadhil, hadirin dan hadirat yang saya muliakan. Pertama kali saya merasa syukur sebagai orang asli Tangerang. Malam ini saya bisa hadir dalam rangka Tangerang mengaji dalam rangkaian hari ulang tahun Kabupaten Tangerang yang ke-393. Nah, sudah cukup tua ini kota Tangerang ini. Alhamdulillah saya ditakdirkan oleh Allah orang Tangerang bisa jadi wakil presiden Republik Indonesia. Semula saya berharap setelah saya lepas dari wakil presiden ada lagi orang Tangerang yang jadi wakil presiden. Tapi periode ini tidak ada. Mudah-mudahan periode yang akan datang ada lagi orang Tangerang yang jadi wakil presiden, bahkan juga jadi presiden. Ya, amin ya rabbal. Saya juga bisa. Kenapa yang lain tidak bisa? Saya orang Tangerang paling pojok sana itu, paling ujung. Tangerangnya paling ujung. Masa yang paling tengah nggak jadi bisa jadi presiden? Betul apa tidak? Harus ada yang bisa. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin menyampaikan apresiasi penghargaan pada Bupati dan seluruh para, karena di dalam rangkaian kegiatannya ada Tangerang mengaji. Ini kita pertama tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepada para pendahulu kita. Kita memang harus berterima kasih. Ya, dulu Tangerang ini apa? Katanya hutan belantara. Tapi dari mulai pendiri Tangerang, Raden Wangsakara atau disebut Raden Kenyap, itu kemudian membangun ini. Dan alhamdulillah beliau juga mendapat gelar pahlawan nasional. Jadi pendiri Tangerang ini dapat pahlawan nasional. Tidak banyak yang dapat pahlawan nasional. Jadi ada jasanya, bukan saja dalam membangun Tangerang, tapi juga dalam mempertahankan melawan Belanda. Oleh karena itu beliau diberi gelar pahlawan nasional. Jadi putra Tangerang harus menjadi putra pahlawan nasional. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih meningkatkan melaksanakan kesepakatan kita dengan Allah. Nah ini, kita ini punya dua kesepakatan, namanya mitsaq. Ada mitsaq rabbani, kesepakatan dengan Allah yang harus kita laksanakan. Ada mitsaq watani. Mitsaq watani itu kesepakatan sesama bangsa. Kesepakatan sama bangsa itu kesepakatan nasional atau konsensus nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 45 untuk membangun negara yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Itu mitsaq watani namanya. Semua kita punya kesepakatan itu harus melaksanakan. Mitsaq rabbani itu kesepakatan kita dengan Allah. Pertama, ketika kita kata Allah dalam alam arwah, di dalam arwah itu kita punya kesepakatan dengan Allah. Ketika Allah mengatakan kepada arwah semua manusia, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Jadi semua manusia
asalnya di dalam arwahnya itu mukmin semua mengatakan iya engkau Tuhan. Ini mitsaq pertama. Yang kedua, bagi umat Islam ada mitsaq kedua, yaitu ketika kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu kita membuat kesepakatan dengan Allah untuk mengakui Allah sebagai Tuhan kita, menjalankan segala perintah-perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu mitsaq yang kedua. Ulama, ini para ulama itu punya mitsaq lagi, ya, namanya mitsaqun nabiyyin. Karena mitsaq para nabi itu adalah perjanjian para nabi dengan Allah. Karena ulama adalah warasatul anbiya, maka mitsaq nabiyyin itu menjadi mitsaqnya ulama. Artinya kesepakatan ulama yang harus dijalankan oleh para ulama. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan wa idh akhadna minan nabiyyin mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Dan ketika kami mengambil kesepakatan dari para nabi, mitsaqahum wa minka, dan dari engkau Muhammad juga ada kesepakatan dengan Nabi Muhammad, wa min Nuhin, dan dari Nabi Nuh, wa Ibrahim, dan dari Nabi Ibrahim, wa Musa, dan dari Nabi Musa, wa Isa bin Maryam, dan Nabi Isa bin Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami mengambil kesepakatan dari mereka dengan kesepakatan yang berat, mitsaqan ghalidha. Mitsaq ghalidha itu mitsaqan nabiyyin, menjadi kesepakatannya para ulama. Untuk apa? Untuk mengajak manusia ke jalan yang benar, untuk ikhrajun nas minadh-dhulumati ilan nur, ya, mengeluarkan manusia dari kegelapan. Kegelapan apa? Kegelapan jahiliyah, ya. Itu tugas para ulama. Jadi kalau yang lain punya tugasnya mitsaqnya dua, para ulama mitsaqnya tiga. Karena ada mitsaq, itu namanya mitsaq rabbani. Apalagi sekarang para ulama itu menghadapi tantangan yang berat dengan adanya disrupsi, dengan adanya kesaruan mana yang benar, mana yang salah, sehingga orang kadang-kadang sekarang bingung ini benar apa salah. Karena media ini, ya, disrupsi media itu seringkali yang benar kelihatan salah, yang salah kelihatan benar. Karena itu Nabi mengatakan apa? Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang benar itu kelihatan benar. Warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah kami untuk mampu mengikutinya. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan